Shalom sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan untuk mendahului tutorial saya yang ketiga ini dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ini salah satu tokoh luar biasa dalam kekristenan. Dia punya hidup dipersembahkan untuk Tuhan sepenuhnya. Nah, dari mana dia punya prinsip seperti ini? Yang pertama, Paulus merasa dia dipanggil untuk memberitakan Injil. Ya, Paulus meyakini dan dia memang sudah bertemu dengan Tuhan waktu perjalanannya ke Damsik. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus, lalu Tuhan mengutus Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi dari perjumpaannya dengan Tuhan itu, Paulus punya semangat yang luar biasa untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil. Nah, jadi Injil tidak menghakimi, ya, tidak menjelekkan orang lain, tapi justru mengangkat orang lain untuk menerima Tuhan dan rencana Tuhan digenapi atas hidup mereka. Kenapa? Karena inti Injil adalah memberitakan kasih Allah. Nah, ini yang Paulus katakan, celakalah aku. Wah, hebat. Dia sampai berani punya pemahaman, dia menanamkan dalam hidupnya, kalau dia tidak memberitakan Injil, celakalah dia. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen hari ini, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Ya, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nah, itu sebabnya mari kita masuk dalam tutorial saya yang ketiga, yaitu bagaimana menggunakan 3 kamera yang berbeda. Nah, ini betul-betul 3 kamera ya. Kalau yang kedua kemarin itu hanya bagaimana kita mengupgrade PC, RAM dan juga mengganti SSD supaya mumpuni ya, bisa mengoperasikan 3 kamera yang berbeda. Nah, hari ini khusus untuk bagaimana kita menggunakan 3 kamera, lalu kita menggunakan secara bersama-sama dalam ibadah live streaming. Ya, saya berharap ini bisa memberkati kita semua. Ingat ya, ibadah kita, kebersamaan kita itu juga bisa menjadi sarana untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Allah lewat media. Nah, Tuhan memberkati, selamat menyaksikan, dan jangan lupa ya untuk melihat tutorial yang pertama, tutorial yang kedua, ya lihat link yang saya buat di bawah YouTube ini. Tuhan memberkati kita semua. Nah, untuk kamera DSLR ya, ini kami gunakan Canon seri yang ini kelihatan serinya ya, 1500D EOS. Nah, untuk menggunakan DSLR, PC kita harus diinstal drivernya Canon sesuai dengan seri kita. Caranya kita klik Google Chrome, lalu di sini kita ketik ya EOS webcam utility, klik saja, langsung enter. Nah, kita pilih yang Canon USA ya. Klik saja Canon USA. Nah, di sini nanti kita pilih apakah kita install untuk Windows atau untuk Apple atau Mac ya. Tinggal diklik saja sini ya. Ini Windows, lalu ini untuk Mac ya. Nah, kita cari, lalu selanjutnya kita cari seri kamera EOS kita. Nah, karena ini pasaran USA, maka serinya beda dengan di Asia, tapi sebenarnya barangnya sama. Nah, misalnya saya pakai di Asia, pasaran Asia itu adalah
ini ya, EOS Rebel T7 ya. Ini sama dengan EOS 1500 di pasaran Asia. Ini mereknya sama, spesifikasinya sama, hanya mereknya beda. Kalau di Amerika Rebel T7, tapi di pasaran Asia dia menggunakan EOS 1500D. Ya, ini ada linknya untuk membedakan pasaran Amerika atau Asia. Kita pilih EOS seri berapa, nanti kita sesuaikan, ada linknya khusus ya. Ya, kalau sudah baru kita klik yang ini ya. Setelah kita klik, nah lihat ya, bodinya sama tuh, semua spesifik kameranya sama. Jadi kita pilih driver and download ya, lihat. Nah, nanti akan ada pilihan ini EOS Webcam Utilities 11 Windows ya. Ya. Nah, ingat jangan yang ini tidak bisa buat webcam. Harus yang ini ya. Ini kita select, kalau sudah terdaftar, misalnya saya sudah terdaftar ya, tinggal di submit aja. Ini untuk apa? Untuk video chat atau streaming, diklik aja. Apakah Anda menggunakan Usability Beta, pernah menggunakan Windows Max sebelumnya? Kalau belum ya belum. Ya, tinggal kalau udah ya sudah. Ya, submit aja, nanti otomatis ada jawaban. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ingat ya, ini file size-nya kecil karena dia hanya driver ya, bukan software untuk program. Nah, ingat ya, di sini EOS Webcam Utility. Ini seri yang terbaru ya, update terbaru 1.1 Windows ya. Lalu kita klik download. Nah, kita tunggu sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik lalu open ya. Lalu kita setup exe aja. Iya, tinggal next. Ini kita mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggris boleh. Ya. Lalu di next saja. I accept. Di next. Nah, kita mau simpan di mana, di folder D atau di folder C, silahkan ya. Karena kemarin saya untuk semua program saya pindahkan di folder D menggunakan SSD, maka saya gunakan folder D. Tapi kalau komputer Bapak Ibu rekan-rekan di folder C, tetap di folder C aja untuk program ya. Ini tidak masalah, tergantung kita taruh program di mana. Nah, kalau sudah tinggal klik install ya, yes. Nah, ini kita sedang tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau sudah, tinggal klik finish. Ya. Oke, sip. Kita tutup. Nah, kamera DSLR ini kita gunakan khusus untuk zoom, ya. Dia itu kalau di zoom, berarti kita klik ini ya. Ya, kita klik setting, lalu di sini ada setting, ya. Kita cari video. Nah, ini kan ada EOS Webcam Utility ya. Ini berarti sudah terinstall di komputer kita, apa yang sudah kita install dari driver. Oke, nah ini kita akan sambungkan Canon 1500D ya, ini serinya ya, EOS 1500D. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini kita harus
setel supaya bisa dibaca. Jadi kita buka Canon ya, kita kasih nyala. Setel di model video ya. Cari ini rekamannya model video ya. Lalu ke menu ya. Ini ya. Folder menu, kita pilih ke ini WiFi ya. Settingan WiFi ini harus disable ya, harus disable ya. Kalau sudah baru kita pencet OK ya, disable OK, supaya nanti bisa nyambung ya. Nah, kalau sudah disetting demikian, kamera kita berarti siap untuk nyambung dengan PC sebagai webcam ya. Lalu kita butuh kabel ini ya. Ingat ya, di webcam EOS itu biasanya ada 2 lubang ya. Ya, ini untuk USB tipe C dan ini HDMI. Yang di bawah ini ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, kita pakai kabel ini menggunakan USB yang C depan sini ya. Kita masukkan di sini ya, USB C. Oke, sudah nyambung. Nah, kabel yang di kepala yang satunya ini tipenya, nah ini tipe USB langsung. Kalau sudah oke, kita tinggal pasangkan di tempatnya yang pas dan aman ya. Kita setting jaraknya supaya ini fokus di pembicara di mimbar ya. Nah, tadi yang ujung satunya ini USB-C. Nah, ini ada perpanjangan kabel ya. USB ini di Jakarta banyak ini mungkin ya. Kami di Papua dapatnya dari Batam, online belinya langsung Batam Papua, luar biasa ya. Papua katanya banyak uang otsusnya, tapi beli-beli begini nggak ada di sini ya. Nggak tahu kemana itu uangnya ya. Ini kita sambung langsung ke PC ya. Nah, begitu disambung dia akan langsung nyambung connect. Itu berarti PC sudah menangkap sambungan dari kamera web DSLR. Nah, kita sekarang ke PC. Nah, itu lihat ya, dia standby di mimbar. Jadi untuk melihat hasil apakah kamera ditangkap oleh zoom atau tidak tadi DSLR ya, caranya kita buka zoom ya, lalu lihat di sini setting. Nah, ada video ya, nanti kamera otomatis jepret sendiri, menyala sendiri mengikuti komputer ya. Nah, ini hasil jepretannya ya. Nanti untuk zoom mengarahkan kamera bebas ya. Nanti DSLR operasinya di depan ya, operasinya di depan mengikuti kamera. Oke. Nah, ini kita simpan ya. Nah, lalu kamera yang kedua kami menggunakan kamera handycam Sony. Nah, ini ya, Sony HD yang CX405 ya. Caranya bagaimana? Caranya kita buka webcamnya. Lalu di sini ada tempat dan kita butuh 2 kabel ini ya. Ya, kepalanya ingat ya, yang satu ini untuk mini HDMI dan yang satu ini HDMI ya. Nah, caranya bagaimana? Kita akan masukkan yang mini HDMI ke tempatnya ini ya. Kelihatan nggak ini? Di zoom, kasih deketin nggak apa-apa ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, kalau sudah masuk, lalu kepala satunya kemana? Kepala satunya kita masukkan ke PC ya.
Tapi kalau langsung masuk tidak akan bisa dibaca. Kita butuh alat yang namanya ini ya, HDMI USB capture ya. Caranya ini yang kepala HDMI tadi kita kasih masuk di sini. Sudah. Nah, ini USB perpanjangan langsung ke PC, lalu kita sambungkan. Nah, sudah connect ya. Pastikan rapat. Kalau perlu ini di isolatif supaya aman ya. Oke, kalau sudah siap, mari kita cek di komputer ya. Kita cek di komputer hasilnya. Bagaimana kita tahu itu bisa dibaca komputer atau tidak? Ya, caranya kita buka. Bisa di zoom juga bisa dilihat ya. Di zoom, ini pakai dua cara ya. Ini lihat di setting tadi atau setelan lalu video. Nah, di sini ada pilihan. Ada dua ya. Kita ini dibacanya USB video ya. Jadi handycam tadi dibaca USB video bukan Sony ya, karena kita pindahkan ke capture HD tadi ya. Nah, kita klik. Nah, lihat ya, ini adalah hasil jepretan ya, kelihatan ya, webcam yang tadi kita sudah Sony HD yang sudah kita jadikan untuk kamera webcam ya. Lihat ya, ini lihat sama, ini hasil jepretannya sama toh. Nah, kita bisa mainkan zoom di sini di handycam ya. Kita bebas ya. Nanti akan sama hasilnya dengan yang di zoom. Nah, ini kita zoom ya. Oke, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua untuk bisa melihat apakah sudah dibaca oleh komputer, kita buka Easy Worship 7 ya. Ini program Easy Worship. Caranya bagaimana? Di sini ada media. Ya, kita klik media lalu cari feed. Ya. Kebetulan Easy Worship kami sudah download, sudah baca, tapi kalau belum saya akan beritahu detailnya bagaimana supaya bisa dibaca di Easy Worship ya. Oke. Nah, hasilnya ini kalau kita, ini kan sudah webcam ya, sudah pasti webcam hasilnya. Nah, ini ada handycam ini tadi ya. Nah, kalau dibaca di sini di preview output ini berarti sudah dibaca nih handycamnya. Nah, kita tinggal go live, tembak ke depan. Nah, nanti di depan tuh layar tuh akan sama ya, hasilnya akan sama dengan handycam. Nah, ini ya hasil jepretan handycam dengan yang di, coba perhatikan ya, yang Sony HD ini dengan yang di sana di hasil di layar LCD depan. Ya, ini coba ya, saya zoom, nanti di depan layar ngikut juga ya. Sama toh? Nah, ini sama. Ini kita mau putar ke arah mana, nanti gambar di depan juga sama. Oke ya. Itu cara untuk kita melihat apakah sudah bisa dibaca di Easy Worship. Nah, sekarang janji saya adalah bagaimana supaya bisa dibaca oleh Easy Worship, disimpan. Nah, caranya begini ya, ini akan saya hapus dulu ya supaya
Nah, saya delete dulu handycamnya. Yes. Nah, ini webcam juga saya delete dulu dari isi worship ya. Oke. Nah, caranya begini ya. Yang plus ini ada gambar plus, kita tambah, kita lihat ya, kita klik. Nah, lihat. Nanti akan muncul di layar komputer seperti ini. Caranya bagaimana? Kita klik yang input device ya. Nah, kita pilih kalau untuk handycam ya USB video direct show. Ya. Nah, kita tinggal beri nama ini. Namanya misalnya handycam. Handycam. Oke, tinggal klik. Nah, lihat ya. Maka di LCD akan muncul hasil jepretan dari handycam ya. Kalau misalnya kita tidak mau munculkan, maka di sini akan muncul ya. Misalnya kita tidak live. Lihatnya ini hasil handycam. Lalu untuk misalnya mau menaruh di satu lagu, tinggal kita open misalnya satu lagu Kuasamu Terlebih Besar ya. Ini kita tinggal klik lalu kita drag ke sini. Kuasamu terlebih besar. Nah, otomatis handycam ini akan menjadi background. Ya, background dari lagu itu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini hasil LCD. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kita tinggal operasikan secara manual. Handycam gambarnya kita bisa syuting bebas ya, artinya tergantung operatornya di sini di handycam. Misalnya saya tekan arah ke sini ya, ke pemain keyboard ya. Nah, lihat itu gambarnya ya, gambar di LCD itu pemain keyboard. Kita mau zoom di sini ya, lihat ya, saya zoom dari sini. Lihat ya, di LCD pun sama ya, kita putar kemana. Jadi untuk yang handycam itu operatornya di sini ya, di kamera, di kameramen ya, tergantung selera kameramen mau diarahkan kemana ya. Oke. Lalu kamera yang ketiga ini saya gunakan webcam J930 ya. Ini webcam biasanya dapat jatah kabel ketika kita beli webcam itu hanya sekitar 1,5 meter sampai 2 meter ya. Makanya saya beli USB panjangan yang namanya ini ya. Ya, ini saya dapat juga padahal di Papua, belinya di online di Batam. Ya, lumayan ongkosnya. Tapi Tuhan cukupkanlah ya, masuk ke PC. Ya. Oh iya, satu lagi tolong dipertimbangkan jumlah PC portnya ya, artinya tempat USB ya, USB portnya diperhatikan ya, ada berapa banyak. Kalau 3 kamera itu cukup banyak ya, berarti paling tidak ada 6 port USB yang harus kita pertimbangkan. Nah, tadi webcam kan sudah nyambung. Lalu bagaimana caranya kita ngecek apakah webcam itu bisa dipakai atau tidak ya. Kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama, lihat di zoom. Ya, ini zoom ini ada kamera, berarti ada 3 ya. 3 kamera. Tinggal kita mau gunakan yang mana. Nah, lihat ya. Ini USB video adalah hasil handycam ya, hasil jepretan dari handycam.
Nah, lalu EOS webcam ini tadi DSLR yang kita pakai ya, itu yang di depan sana yang untuk pembicara. Nah, lihat ya. Lalu yang ketiga ini yang webcam C930. Nah, itu yang tersorot dari belakang. Oke, untuk webcam ya, walaupun dia di Zoom ataupun di isi worship, untuk mengoperasikannya kita harus punya ini ya, software yang namanya Logitech Camera Setting ya. Nah, kalau mau merubah jaraknya kita bisa rubah di Logitech Camera Setting ya. Oke ya, nah ini Logitech. Oke, kita lihat ya, kita mainkan ya. Misalnya kita klik untuk ini apa? Jarak. Oke ya. Ini saya klik yang di Logitech Camera Setting ini ya. Saya kasih turun. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau saya klik yang plus, nanti dia webcamnya otomatis akan memperbesar sendiri. Ya. Kalau saya klik yang sebelah kanan dia akan ke kiri. Nah, tuh ya. Oke. Atau yang ini saya klik kiri dia akan ke kanan. Ini pengaturannya di sini, tergantung selera. Nah, kalau mau kembali ke tengah tinggal klik yang tambah. Nah, kita tinggal kalau mau lihat belakang seluruhnya. Nah, ini ya. Jadi settingnya di sini ya, di Logitech. Entah itu di Zoom ataupun di isi worship. Kunci untuk settingnya webcam di sini ya. Kita harus punya ini apa namanya? Software Logitech Camera Setting ya. Ini di Zoom. Lalu bagaimana dengan isi worship? Nah, isi worship kita buka lagi ya. Tadi kan yang baru dibaca oleh isi worship hanya satu ya, yaitu ya kita kembali ke sini ke media, lalu ke feed. Nah, dibacakan hanya handycam, webcamnya kan belum. Nah, ini ya, lihat ya. Ya, ini ya. Yang ini bagaimana caranya supaya webcam kebaca di isi worship? Tinggal yang plus ini diklik saja. Nah, nanti akan muncul feed editor namanya ya, feed editor sama seperti tadi. Ya, tinggal cari di sini. Nah, tinggal kita pilih yang C930 Direct Show. Nah, nanti kalau saya karena pakai total security jadi ada pertanyaan diizinkan tidak. Nah, kita klik aja allow. Ya, kita izinkan. Nah, lihat ya, ini hasil webcam ya. Tinggal ini harus dikasih nama, diketik nama di sini sebelum kita simpan ya. Kita klik aja webcam. Oke ya, setelah klik webcam, oke. Nah, otomatis jadi dua toh di sini ya. Satu ini handycam, satu lagi webcam. Ya. Tinggal kita mainkan di sini nanti waktu operator menjalankan isi worship, kita klik go live. Nah, ini adalah hasil jepretan dari webcam. Ya, itu yang jadi gambar di depan. Itu adalah jepretan webcam. Sedangkan ini hasil dari handycam. Kalau saya klik go live, lalu saya klik handycam, nah ini hasil handycam. Ya. Nah, sedangkan untuk yang webcam ya, kita lihat ini yang di live output aja ya. Bagaimana caranya supaya webcam itu ini ya, webcam untuk ngatur zoomnya. Nah, caranya begini, kita buka ini ya, kamera setting program ini, program Logitech Camera Setting. Operasinya di sini. Kalau misalnya muncul gambar sini setelah kita klik program itu, ini berarti kameranya sudah dibaca oleh isi worship. Nah, tinggal kita mainkan aja di sini jarak ya. Kita mau maksimalkan ya, ini live output ini sama dengan yang di LCD sana ya gambarnya. Nah, jadi waktu kita misalnya mau perbesar gambarnya, mau kita zoom, nanti dia akan ikut live outputnya. Ya, dia akan mengikuti
yang di sini, operasi yang di sini ya. Lihat di depan juga begitu ya, di LCD sama. Ya, kita misalnya mau ke kanan, ke kiri, coba perhatikan di live output. Nah, dia akan ikutin. Jadi operasi untuk menggerakkan atau mengarahkan gambar di webcam itu operasinya di komputer ya, dengan membuka aplikasi yang namanya kamera Logitech. Ya, kita mau kurang besar, mau ke arah diperbesar, nah nanti dia akan ngikut. Nah, lihat ya, ini sudah diperbesar. Oh, mau geser, mau lihat ke arah singer, nah tinggal digeser, diklik-klik ini aja ya. Oke, ini bagaimana cara kita menggunakan 3 kamera dan kita mulai membuka aplikasi Easy Worship. Ingat ya bahwa 3 kamera ini tinggal kita atur mana yang kita akan gunakan untuk Zoom, mana yang kita akan gunakan untuk Easy Worship. Nah, untuk Easy Worship kita pakai 2 kamera ya, yaitu handycam dan juga webcam. Nah, ini posisi kamera DSLR ya, ini khusus untuk aplikasi Zoom ya, karena tidak pakai capture card, jadi tidak bisa dibaca langsung oleh program Easy Worship. Nah, tetapi yang ini masuk di Easy Worship. Jadi nanti untuk program Easy Worship ini 2 kamera ya, kamera handycam ini ya, lihat itu ada. Ini kalau udah standby sudah nyambung ke PC ya, dan itu 1 kamera lagi webcam sudah nyambung ke PC. Nah, bagaimana supaya ibadah live streaming semua bisa melihat tayangan kita? Jadi waktu kita menggunakan Zoom ini akan berguna untuk isi worship yang di gereja, jemaat yang di gereja, kemudian jemaat yang di rumah dengan menggunakan aplikasi Zoom, mereka bisa melihat, dan di YouTube ya. Jadi 3 sasaran langsung kena ketika kita menggunakan ini. Caranya bagaimana? Nah, gunakan ini share screen ya, share screen. Nah, ini ada pilihan ya, kita mau pakai share screen yang mana? Ini screen yang 2, berarti gambarnya nanti di Zoom itu adalah gambar yang ada di Easy Worship ya. Ini hasilnya ya, coba lihat untuk bisa melihat apakah Zoom bekerja. Lihat ya, di LCD depan itu ada garis hijau ya. Media perhatikan, kalau garis hijau berarti ini share screen ya dari Zoom. Jadi di LCD gereja kita bisa lihat apakah Zoom bisa baca atau tidak di mereka yang di rumah. Nah, ini kelihatan ada garis hijau, itu berarti share screen sedang bekerja ya. Share screen sedang bekerja. Oke. Nah, waktu itu ada yang tanya ya di tutorial yang pertama, Pak, bagaimana caranya supaya kita kalau ada yang kita pindahkan menjadi host ya, lalu bisa nggak kita tarik lagi di host ya? Oh, tentu bisa ya. Kenapa? Karena Zoom ini tergantung main hostnya, host utama siapa yang buka ya, siapa yang punya akun Zoom itu
Dialah yang membuka pertama, dia yang disebut main host. Nah, dia bisa oper hostnya ke siapa-siapa. Nah, cuman dalam hal ini ya saya menggunakan ada istilah co-host, ya, host dan co-host, ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, ya, LCD selesai, kita bisa stop share. Nah, ini akan muncul di Zoom, aplikasi Zoom. Wah, besar sekali, ya. Nah, misalnya isi worship kita ganti lagu yang bait ini, terus kita ganti gambar kamera yang ini, ya, go live, ya. Maka lihat ya, ini akan mengikut handycam karena tadi diisi worship kita pilih yang handycam, ya. Apakah ini sudah di share screen? Belum. Kenapa belum? Karena tidak ada garis hijaunya. Kalau kita share screen pasti garis hijaunya muncul, ya. Nah, untuk mengoperasikan handycam ini, lihat ya gambar tayangan di LCD. Dia akan mengikuti handycam. Misalnya saya zoom. Ya, saya zoom. Nah, itu kan ikut toh. Ya. Kemudian kita putar ke arah pemusik. Kita putar ke arah singer. Nah, lihat ya. Semuanya mengikuti kameramen yang ada di Zoom, di handycam ini, ya. Oke. Ya, jadi patokannya tahu itu sudah ter-share screen di Zoom adalah garis hijau di LCD, ya. Patokannya di situ, ya. Ini kan belum saya share screen, makanya belum muncul garis hijaunya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya 3 kamera tadi bisa maksimal? Ya, yang pasti kita harus tentukan, ya, sekali lagi Zoom dan isi worship itu sifatnya adalah mereka siapa cepat dia dapat, ya. Jadi kalau misalnya tadi kamera DSLR kita jadikan kameranya Zoom, maka tidak bisa digunakan di isi worship. Demikian juga sebaliknya, kalau di isi worship kita gunakan DSLR 1500D tadi, maka di Zoom tidak bisa, ya. Jadi ini akan saling tarik menarik, ya, bergantian. Jadi kita tetapkan, misalnya di Zoom pakai DSLR silahkan, atau pakai handycam silahkan, tapi itu tidak akan bisa muncul di isi worship 7, ya. Oke, jadi misalnya kami biasanya di gereja menggunakan untuk Zoom DSLR 1500D, sedangkan untuk isi worship itu 2 kamera, satu handycam dan satu lagi webcam 930C, ya. Nah, oke, mari kita praktekkan sekarang, ya. Oke, Zoom, ya. Kita start. Ingat ya, setiap kali start recording harus dimatikan, ya, supaya tidak memenuhi PC kita, ya, supaya tidak cepat penuh. Nah, oke. Nah, ini kami gunakan kamera yang mana? Nah, lihat di sini, ya, di setting video kita bisa pilih. Oh, ini kamera C930, ya. Oh, ini kita pindah yang tadi, ya, handycam, ya, USB C930. Lalu ini, ya, kita mau pakai EOS misalnya. Nah, ini EOS ini hanya khusus pembicara di mimbar, ya, hanya khusus pembicara di mimbar. Oke, jadi saya pilih misalnya EOS untuk pembicara. Berarti yang 2 di isi worship itu adalah kamera yang sisanya, yaitu kamera webcam dan juga kamera handycam, ya. Misalnya kita buka open yang jadwal minggu lalu, ya, lagu pujian Yesus Dahsyat, ya. Ini kita pilih Yesus Dahsyat. Oke. Nah,
itu di depan yang muncul itu adalah klip ini ya, dari handycam, hasil dari handycam. Supaya lebih dekat ya, supaya nah oke. Dia di handycam. Lihat ya, ini hasilnya sama toh yang di handycam dengan yang di Nah, ini supaya hasilnya kelihatan, bisa sekali shoot langsung dapat 2 gambar. Ya, lihat ya gambar di LCD dengan yang di hasil jepretan Sony. Ya, hanya di Sony tidak ada tulisannya, tapi outputnya ada tulisan ya dari isi worship ya. Ini beda ya, bedanya cuma di situ saja ya. Nah, ini hasilnya, oke. Nah, bagaimana caranya kita mengoperasikan? Nah, tadi isi worship sedang kita buka ya. Kita pilih lagunya ya, lalu kita share screen ya, gunakan share screen ya. Ini yang klik yang isi worship tadi kita operasikan, lalu kita share ya. Nah, lihat ya, ini adalah hasil dari kita menggunakan isi worship ya, yang di share screen. Jadi jemaat yang di rumah semua yang mengikuti baik di YouTube maupun di Zoom, dia otomatis akan menangkap hasil dari operasi isi worship ya. Kita operasikan seperti biasa saja isi worshipnya ya. Lihat ya, kita operasikan seperti biasa saja. Nah, coba lihat ya, bedanya di sini. LCD sini akan muncul garis hijau di sekeliling. Nah, ini ya, akan muncul garis hijau. Ini menandakan bahwa apa yang ditayangkan di LCD ini sedang di share screen. Jadi semua yang ada di LCD sini depan gereja ini akan muncul di HP atau di laptop komputer jemaat yang sedang menyaksikan baik di Zoom ataupun di YouTube ya. Jadi tanda hijau itu menandakan bahwa sedang share screen.